berdasar, maka nyeri akan bertambah seketika kita mulai mau berjalan atau bergerak. Nah, makanya itu juga banyak kan yang kalau misalnya pas mau mulai bergerak itu pusing, mual, muntah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RSIA Anissa mendampingi sedekat sahabat. Kembali lagi di podcast Anissa bersama saya Minsa. Salah satu harapan para bunda pasca persalinan sesa yaitu ingin segera beraktivitas kembali. Mungkin bisa dimulai dengan miring kiri, miring kanan, berdiri ataupun berjalan. Karena jika terlalu lama berbaring di tempat tidur, malah bisa bikin pusing ya bunda. Namun sama-sama kita ketahui, untuk bunda yang telah menjalani persalinan sesa itu biasanya kebanyakan dari para bunda merasakan yang namanya sakit atau nyeri. Nah, ambang nyeri untuk satu pasien dengan pasien lainnya tentu saja berbeda. Untuk mengetahui tips mobilisasi pasca sesar, bersama Minsa saat ini telah hadir narasumber kita, yaitu fisioterapi RSIA Anissa Pekanbaru, Mbak Jani Milia Prista AMDKS. Baik, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Mbak Jani. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Baik Mbak, kali ini kita membahas topik yang sangat menarik sekali nih Mbak. Tips mobilisasi pasca sesar. Mbak Jani mungkin bisa langsung sapa para bunda dan langsung menjelaskan saja bagaimana tips mobilisasi pasca sesar. Silakan Mbak Jani. Halo para bunda di rumah semuanya. Nah, di sini saya akan membagi tips untuk para bunda-bunda setelah pasca operasi sesar. Jadi tipsnya itu adalah mobilisasi dan dibantu dengan latihan pernafasan dan penguatan. Jadi di sini latihan mobilisasinya itu seperti apa? Mereng kiri, mereng kanan, duduk, berdiri dan berjalan. Nah, kalau para bunda-bunda biasanya kan setelah pos SC ini males nih atau takut karena masih luka. Seharusnya kalau misalkan biusnya itu udah mulai hilang, kita udah mulai terasa untuk menggerakkan kaki, itu harusnya udah bisa dilakukan mobilisasi. Mobilisasi apa yang bisa kita lakukan saat itu? Mereng kiri dan mereng kanan. Nah, kalau misalnya udah lepas kateter nih, harusnya ibundanya di rumah udah bisa untuk jalan, untuk duduk dan pergi ke kamar mandi gitu. Nah, terus bagaimana caranya? Itu nanti kita ada namanya latihan mobilisasi dengan fisioterapi gitu. Nah, bagaimana caranya pun itu kita ada tipsnya. Untuk bergerak itu kalau misalnya gerakannya itu nggak tepat, maka nyeri itu akan bertambah. Gitu. Jadi untuk bunda yang masih dirawat di rumah sakit pasca persalinan sesar, ketika biusnya sudah hilang itu sudah boleh memulai mobilisasi ya Mbak ya? Seperti minimalnya itu adalah mereng kiri dan mereng kanan. Baik. Gitu. Karena semakin banyaknya mobilisasi maka otot itu akan mulai terbiasa. Nah, karena otot itu udah terlatih dan terbiasa maka nyeri akan berkurang. Nah, jadi kalau untuk nyeri itu kan wajar ya, namanya habis luka lalu pasti akan merasakan nyeri. Namun kalau misalnya dibiarkan aja untuk lama-lama baring, nggak digerakkan, maka nyeri akan bertambah seketika kita mulai mau berjalan atau bergerak. Nah, makanya itu juga banyak kan yang kalau misalnya pas mau mulai bergerak itu pusing, mual, muntah, kadang efeknya sampai ke sana. Gitu. Itu mungkin kalau untuk bunda yang merasakan efek seperti itu mungkin dari awal biusnya hilang tidak melatih ya. Iya, tidak ada melakukan pergerakan mobilisasi. Gitu. Nah, seharusnya bunda-bunda di rumah harus berani untuk menggerakkan anggota tubuhnya nih untuk bergerak. Gitu. Baik Mbak. Apakah ada alat atau terapi untuk mempercepat pemulihan luka pasca operasi sesar atau meminimalisir rasa nyerinya Mbak? Mungkin bisa dijelaskan. Kalau di rumah sakit Anissa kita ada namanya alat untuk mengurangi rasa nyeri dan mempercepat penyembuhan luka. Jadi kita di rehabilitasi medik itu ada namanya laser dan ada juga namanya TENS. Nah, kalau yang laser ini dia manfaatnya untuk mengurangi rasa nyeri bisa, untuk mempercepat pemulihan luka juga bisa, lalu untuk mengurangi resiko terjadinya infeksi, terus mencegah untuk penumbuhan keloid itu bisa juga. Nah, kalau TENS ini dia manfaatnya juga bagus untuk mengurangi nyeri. gitu. Nah, biasanya di rumah sakit lain
itu untuk bunda yang pasca operasi sesar jarang itu untuk melakukan laser, atau mungkin bunda-bunda di rumah juga jarang mendengarkan itu apa laser. Nah, di Rumah Sakit Anisa kita kalau pasien habis lahiran sesar itu biasa kita tawarkan untuk melakukan terapi laser. Sebenarnya bukan hanya untuk ibunda pasien pasca operasi sesar aja, tapi untuk lahiran normal juga bisa. Nah, contohnya misalkan bundanya habis lahiran normal, terus ada robekan dan ada dilakukan jahitan. Nah, pasti di bagian jahitannya itu ngerasakan nyeri. Nah, itu bisa juga untuk di laser. Jadi kan untuk pemulihan bekas robekan itu bakal lama juga kan pemulihannya. Jadi kita bisa laser gitu. Berarti untuk terapi laser sendiri tidak hanya diperuntukkan untuk pasca persalinan sesar, bisa untuk persalinan normal juga ternyata Mbak Jani. Ini mungkin banyak sekali para bunda yang baru tahu nih Mbak. Gitu. Sebenarnya kalau laser itu dia untuk luka apa aja itu sebenarnya bisa. Nah, karena kita di rumah sakit ibu anak, jadi untuk ibunda, ibu habis lahiran normal maupun lahiran sesar gitu. Baik Mbak Jani. Terima kasih penjelasannya Mbak Jani, ini infonya sangat bermanfaat sekali buat bunda di rumah. Mungkin buat bunda yang akan melakukan persalinan sesar atau bahkan mungkin untuk bunda yang baru saja menjalani persalinan sesar ya Mbak ya. Nah, baik, terima kasih atas kesediaan waktunya Mbak Jani. Terima kasih juga para bunda yang telah menyaksikan podcast Anissa ini dari awal hingga akhir. Nantikan podcast Anissa selanjutnya dengan topik yang lebih menarik dan narasumber yang luar biasa. Lebih dan kurang minta mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RSIA Anissa mendampingi sedekat sahabat.